Ya, sudah terlaksana final Piala AFF U23 2023 dan tentu saja yang menang sekali lagi Vietnam jadi juara bertahan kembali merengkuh trofi setelah mengalahkan Indonesia lewat drama adu penalti dengan skor berapa tadi? 6-5. Hah? Iya, sama. Balik doang, Mas. 6-5. Jadi dari segi permainan langsung aja nih, cepat aja nih. Karena kalah cepet gitu. Kalau secara permainan sebenarnya seimbang. Seimbang, benar. Sama-sama bisa menciptakan banyak peluang. Yes. Posisi football juga 55-45, Vietnam unggul dikit lah. Karena mungkin Indonesia kan di babak kedua agak kekurangan stok pemain ya. Katanya si kiper si Dava Fasya pun dipaksa untuk jadi outfield player katanya. Jadi memang stok pemain yang menurun, jadi mau nggak mau ya pemain yang ada juga dimanfaatkan, jadi staminanya terkuras. Hasilnya sama, 7 tendangan ke gawang Indonesia dari Vietnam, terus Indonesia 4 tendangan gawang dan nggak ada jadi gol semua. Sayangnya itu. Terus melihat dari tadi penaltinya yang di babak pertama gimana? Loloskah penalti? Apa soft penalti? Kalau menurut saya karena kelihatannya ya, menurut pengamatan saya dari layar kaca tuh kena ya, nempel gitu. Ya mungkin penalti sih. Tapi tadi ada kayak handball. Nah, itu handball apa enggak? Oh, yang momen Beckham tadi ya? Ya, Beckham apa Robby? Beckham kalau saya tahunya. Memang 50-50 sih kalau itu. Kalau dari sudut pandang wasit mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dari sudut pandang yang lain ada yang menilai itu nggak apa pasif gitu loh tangannya. Jadi nggak karena melindungi tubuh gini. Terus juga tangannya nempel di badan juga sih. Terus jadi gimana kalau proyeksinya kan kualifikasi Piala Asia. Asia U23. Melihat hasil ini gimana? Ya, ini kan sebagai persiapan lah katakanlah ya. Ya istilahnya memang dari awal kan Sintayong sebenarnya udah punya kerangka tim sendiri ya. Ada perayaan ya? Perayaan apa itu? Vietnam. Oh, Vietnam. Oh, ada warga Vietnam di Solo. Ada warga Vietnam di Solo. Oh, ya, lanjut. Ya sebenarnya kan Sintayong juga udah punya biarin lanjut aja. Udah punya kerangka tim sendiri kan ya, kayak misalnya Rizky Ridho, terus Ivar Jenner, terus Rafael Struijk, Marcelino juga. Nah jadi sebenarnya ini ya ajang pencarian pemain lain gitu yang untuk mungkin nambal sisi yang kosong misalnya gitu kan di kualifikasi Piala Asia. Nah ada beberapa pemain yang kayak Rifki Dwi, terus Esal juga lumayan sih permainan dia selama Piala AFF ini, jadi ya mungkin bisa nembus ke skuad timnas U23 di kualifikasi Asia U23 nanti. Tapi kalau secara pencapaian ini luar biasa banget dong ya. Parah sih Mas. Luar biasa dong dengan dari drama sejak awal pemanggilan pemain yang kita semua tahu dramanya begitu, terus persiapan juga mepet, tapi akhirnya kita bisa menembus final dan bisa mengimbangi Vietnam yang notabene skuadnya full tim. Ya. Terus menuju ke kualifikasi Piala Asia, tentunya skuadnya nanti pasti akan berubah karena ketambahan pemain inti yang biasanya kita dipanggil sama Sintayong. Tapi menurutku skuadnya bakal berubah drastis sih. Karena di sini banyak beberapa juga pemain U20 kan yang dipanggil, kayak Rakil juga masih muda. Witan nanti juga masih bisa masuk. Arhan Fikri juga masih muda. Pratama Arhan juga masih bisa masuk. Ya, pokoknya ini sih nanti beda lah menurutku skuadnya. Perasaan Sintayong gimana ya kira-kira? Gimana apa ini Mas? Perasaannya gimana? Ya, Tapi telepon dulu. Tapi emang di AFF ini kan emang kayak Sintayong itu kayak terlalu emosional gak sih? Emosional gimana? Yang kemarin tuh yang pertama kali dia dapat kartu kuning lawan apa ya Mas? Malaysia kalau salah. Malaysia atau Timor Leste sih? Timor Leste. Nah ini juga kena kartu kuning lagi kan, jadi kayak emosional gitu loh. Mungkin terlalu dengerin kata-kata haters kali ya. Minta trofi gitu kan. Padahal mah ya turnamen kelas teri lah istilahnya gitu. Iya, nggak di kalender FIFA juga gitu kan. Ya pokoknya kita beri apresiasi yang sangat besar untuk timnas U23 yang sudah berjuang dengan segala kekurangannya. Kita tetap dukung terus besok
pastinya di kualifikasi Piala Asia targetnya kan pasti lolos tadi. Ya. Lolos Piala Asia. Lolos Piala Asia dan pastinya semoga ini jadi pelajaran yang benar-benar menjadi evaluasi terutama untuk Sintayong bagaimana besok supaya permainannya lebih solid lagi dan lebih apik lagi lah. Tambahan Ya intinya ini udah Sintayong itu udah membuat beberapa pemain naik kelas lah. Kayak tadi Danu Fasya dari U20 bisa main di U23, Arhan Fikri juga, terus si Robby Darwish. Muhammad Ragil, Robby Darwish yang sebenarnya notabene mereka itu usianya masih ya 20-an lah. Jadi besok ke depan AFF U23 selanjutnya mereka masih bisa main gitu loh. Iya. Dan mental finalnya udah ada mereka. Tadi strategi Sintayong memainkan Muhammad Ragil sejak babak pertama itu udah patut diacungi jempol. Iya, Kan mentalnya udah berani diadu gitu loh di final. Matt? Kalau terakhir dari saya, ini sebenarnya secara keseluruhan turnamen permainannya udah bagus, malah lebih dari ekspektasi. Masa dari awal orang ngira ini pemain yang B gitu ya, kayak gitu ternyata bisa sampai final ngalahin Thailand, dan lawan Vietnam pun kita mainnya nggak jelek, kita cuma kalah beruntung doang ya. Benar. Ya udah, kayak kita dukung terus aja buat kualifikasi Piala Asia September kalau nggak salah ya, kayak gitu. Jadi Dari aku ya sebenarnya kredit khusus untuk Hernando sih. Karena Hernando sepanjang turnamen emang bagus sih. Kalau nggak ada Hernando kayaknya kelar tuh Indonesia di babak di babak semifinal kemarin. Jadi terlepas dia gagal penalti di pertandingan tadi, santai aja gitu. Maksudnya David De Gea juga pernah gagal penalti. benar. Jadi ya Hernando santai aja. Iya, benar. Jadi dan dia layak lah, sangat layak untuk masuk ke kualifikasi. Maksudnya squad timnas U23 di kualifikasi nanti sangat layak. Sangat layak. Terakhir sebelum nanti ke Piala Asia sama ke apa ya? Setelah ini, Pak. Kualifikasi Piala Dunia ya, ada yang seniornya. Oh iya. Yang senior itu kalau bisa PSSI evaluasi diri lah. Jangan sampai blunder pemanggilan kayak kemarin itu terulang kembali, kan jadi kasihan di pelatihnya juga tuh. Iya. Dua pemain yang seharusnya itu opsi bisa buat ganti Irfan Jawahari, Bagas Kava kayak gitu Iya. kan malah nggak bisa main, kan sia-sia gitu loh, kasihan. Ya, tapi Gitu kan. harusnya kalau yang kualifikasi itu kan masuk kalender FIFA, harusnya timnya harus Masalahnya sebenarnya bukan di tim juga kan PSSI sendiri juga yang mereka panggil itu pemain-pemain inti, terus yang kedua yang udah disanksi AFC tapi tetap dipanggil itu Iya, anehnya itu. oh. Karena itu kan udah Iya, tahu iya, kalau iya. AFC kena sanksi, Benar. daripada ambil resiko mending panggil yang lain. Oh gitu ya, harusnya. benar. Itu dulu. Ya, Aku ada tambahan dikit lagi. Lagi enggak apa-apa terus. Nah, ini kemungkinan menurutku kemungkinan besar pemain-pemain yang udah punya pengalaman di Piala AFF ini yang sampai final ini itu mungkin dibagi lah. Ada yang bisa masuk ke squad intinya U23 yang kualifikasi, terus ada kemungkinan besar ada juga yang masuk ke squad U24-nya untuk Asian Asian Games. Games benar. Ya, Mungkin itu. Meta udah? Udah cukup. Ya sudah, begitulah berakhirnya Piala AFF U23 2023 dengan juaranya Vietnam. Indonesia ada di runner up. Pertandingan yang sangat-sangat menghibur, dan benar kita cuman kurang beruntung saja. Iya. Dewi Fortuna tidak berada di pihak kita, tapi tetap apresiasi sangat luar biasa untuk timnas U23 kita. Semoga besok habis ini kalendernya langsung kualifikasi Uji coba U23 dulu kan. Uji coba lawan Turkmenistan atau ya? Turkmenistan langsung kualifikasi. Kualifikasi ya? Oh ya, kualifikasi langsung. langsung kualifikasi. Kita doakan dari mulai pemanggilan, persiapan semuanya berjalan lancar dan bisa mendapatkan tim yang terbaik agar bisa bersaing di kualifikasi dan lolos pastinya. Amin. Amin. Olimpiade Paris kan tujuannya. Pak Erick Thohir. Ya, kayaknya cukup sekian. Kita berjumpa lagi di ngopi-ngopi yang lain. Timnas kapan? September. Mas. Oh, bentar lagi. 8 Bentar September lagi, kan? Iya. bentar lagi. Oh, bentar lagi. Berarti kita ngopi lagi besok. Ya timnas senior nanti. Ya nggak ada seminggu lah ya. Ya. Berarti besok timnas senior. Ya, Tanggal 8 September ya. 30 Agustus U17 dulu. Oh Yang nggak sama Korsel kalau Iya, Ya. benar.
Ya begitulah, nanti agendanya kita ada itu U17, terus ada timnas senior di FIFA Matchday, terus berikutnya langsung kualifikasi Piala Asia. Semoga Indonesia mendapat hasil yang terbaik. Amin. Amin. Gitu, sudah, terima kasih. Saatnya Bagas Reza untuk pulang. Dicukupkan, jangan lupa bawa oleh-oleh. Terima kasih. Subscribe, lonceng, like, komen. Banyak banget kemarin yang komen tuh. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Penontonnya juga sampai 12.000. Wow, pecah rekor itu. Lumayan loh. Oke, begitulah, terima kasih. Sampai jumpa di ngopi yang lain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.